Mitra bisnis Pemprov DKI berencana menerapkan sistem jalan berbayar alias Electronic Road Pricing ERP di kawasan pengendalian lalu lintas dengan tarif mulai dari Rp5.000 sampai Rp19.000. Rencananya akan ada 25 ruas jalan yang menerapkan ERP itu, antara lain Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, Majapahit, Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Jalan Sudirman, Panglima Polim, Tomang Raya, dan beberapa jalan protokol lainnya. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Baik, Bang Tigor, apa yang harus dicermati bila ingin menerapkan ERP, Bang? Ya, jadi gini, pertama, kalau untuk menanggulangi kemacetan, saya setuju dan dukung ya, upaya apapun termasuk menerapkan electronic road pricing juga ya. Tetapi yang perlu dipersiapkan pertama regulasinya harus segera dulu disahkan, dibuat gitu ya. Jadi jangan cuma wacana-wacana terus gitu. Karena ini udah kelamaan wacana-wacana terus gitu loh. Nah, sambil menyiapkan ERP diterapkan, ya Dinas Perhubungan juga mulai menyiapkan kebijakan-kebijakan lain, strategi lain untuk mendukung kebijakan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Dalam hal ini mobil dan motor ya, yang harus dikendalikan karena sumber macet itu dua-duanya. Nah, apa itu? Jadi kalau ERP mau diterapkan harus juga diterapkan yang namanya manajemen parkir baru di Jakarta. Bagaimana itu? Hapuskan semua parkir di badan jalan di Jakarta. Jadi nggak boleh lagi ada parkir liar di badan jalan. Atau parkir resmi sekalipun nggak boleh lagi ada. Ya, karena itu menghambat perjalanan. Ya, mengambil badan jalan. Nah, kedua adalah parkirnya juga dipersulit. Jadi ruang parkir itu harus dibuat sedikit. Sehingga membuat orang berpikir kalau mau bawa motor atau mobil pribadi. Mereka akan kesulitan parkir. Termasuk parkirnya ruang-ruang parkir itu jadi nggak perlu lagi banyak-banyak di Jakarta. Diminimalisir. Yang ketiga, karena mereka sudah dipersulit, dikendalikan penggunaan mobil dan motor pribadinya karena ERP, karena parkir yang susah gitu ya. Nah, berarti butuh alternatif kan? Apa alternatifnya? Harus ada transportasi publik massal yang terintegrasi sehingga gampang diakses oleh warga. Itu. Jadi ada dua kebijakan yang menyertai ERP supaya dia lebih efektif mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi sehingga bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Apa itu? Manajemen parkir yang baru dan juga membangun integrasi sistem layanan transportasi publik massal di Jakarta. Itu. Bagaimana jika kedua hal pendukung tersebut tidak dapat dilaksanakan? Apakah ERP akan berfungsi efektif? Ya hanya berfungsi di jalan di mana diterapkannya ERP tersebut. Ya jalan, misalnya kita terapkan di Jalan Sudirman Tamrin. Di Jalan Sudirman Tamrinnya akan tetap berkurang kepadatan jalannya. Ya, tapi ini tidak punya efek lebih jauh gitu loh. Untuk kemacetan yang total di Jakarta gitu loh. Kenapa? Begitu lepas ERP kan dia masih bisa dapat parkir gitu. Jadi ketiga strategi ini harus bersamaan diimplementasikan begitu. Dia disuruh bayar kalau lewat jalan itu mau masuk kota Jakarta atau di tengah kota Jakarta. Dia akan susah cari parkir kalau dia bawa kendaraan pribadinya. Nah, sebagai alternatif, masyarakat bisa gunakan transportasi publik massal. Bagaimana jika yang melakukan parkir di pinggir jalan adalah mereka yang memiliki keperluan di gedung instansi pemerintah? Semisal masyarakat yang memiliki keperluan di pengadilan. Nggak ada lagi pilih-pilih, siapapun yang parkir di badan jalan nggak boleh gitu. Jadi badan jalan itu harus bersih gitu. Jadi orang nggak boleh lagi parkir sembarangan, parkir liar segala macam. Resmi aja nggak boleh, apalagi liar kan gitu. Untuk ruas jalannya, sebaiknya diterapkan di mana, Bang? Hanya di jalan protokol utama yang berada di pusat perkantoran, seperti Sudirman Tamrin, S. Parman, Gatot Subroto, dan MT Haryono, atau bagaimana, Bang Tigor? Nggak gini, jalan yang memang bisa diterapkan ERP itu harus ada punya syarat, ya, indikator. Dia memenuhi dulu indikator. Oh, ini perlu dibikin ERP di jalan ini. Jadi nggak asal bikin ERP di jalan-jalan itu gitu loh. Harus ada kriterianya, harus ada indikatornya. Misalnya tingkat kemacetannya sudah berapa berat. Itu harus dibuat, harus ada gitu loh. Jadi jangan asal maunya bikin jalan ini, enggak. Itu harus ada standar, harus ada indikator. Ya, jadi nggak sembarangan. Karena ERP itu bukan cari duit. Itu untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Bagaimana dengan jam operasionalnya, Bang? Haruskah dari jam 5 pagi hingga 10 malam? Enggak, menurut saya sih nggak perlu. Gini, jangan sampai teknisnya juga ini. Kalau teknisnya saya bilang nggak perlu diatur jamnya berapa. Pokoknya di 24 jam di jalan itu gitu loh. Jadi tarifnya itu mengikuti tingkat tinggi rendahnya penggunaan jalan. Jadi kalau di Singapura ya, pengalaman saya belajar di Singapura tentang ERP, itu tarifnya fluktuatif. Jadi nggak flat seperti jalan tol, enggak. Ketika dia tinggi penggunaan jalan tersebut, tarifnya mahal. Tinggi, bisa $4 Singapura.
Tapi ketika dia lengang, bahkan kosong, itu jadi nol. Biayanya nggak pakai biaya. Jadi fluktuatif. Dibangun sistemnya seperti itu gitu loh. Di Stockholm, Swedia juga saya pernah pelajari tentang ERP juga. Tarifnya fluktuatif, ada jam-jamnya. Kalau di Swedia agak beda, dia diatur jam sekian sampai jam sekian begini tarifnya. Itu sudah lewat kajian. Nah kalau yang di London dia flat gitu loh. Masuk jalan yang tertentu ini diatur oleh dengan sistem ERP atau misalnya namanya conjunction road gitu ya. Itu dia flat, misalnya satu pound sterling masuk gitu loh. Nah jadi kalau saya sih usul tetap berlaku 24 jam, tapi tarifnya besarannya tergantung demand-nya. Ya, kalau tinggi dia mahal, kalau kosong ya gratis lah, gitu loh. Ya, nggak perlu pakai jam 5 sampai jam 10 malam. Ini bukan ganjil genap, kan gitu. Ya, jangan salah kaprah nih. Ini dinas perhubungan juga nggak mudeng nih kayaknya nih, gitu loh. Ya, jadi jangan gitu loh ngaturnya. Nah, ini di sini butuh keseriusan dari dinas perhubungan juga. Makanya dinas perhubungan tuh ajak ngomong lah masyarakat yang paham gitu, masyarakat keseluruhan bagaimana ERP. Jangan bikin kebijakan tanpa juga berdialog atau berdiskusi dengan masyarakat. Ya, supaya kebijakan yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Jangan bikin jalan-jalan sendiri begitu aja gitu loh. Demikian Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Saya, Ari Yudi Istira.